Halaman 143 berbicara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. At-targhibu fis shaumi, perihal menggemarkan puasa. Wa fihi dhis-shaimi, perihal menjaga orang yang berpuasa akan lidahnya dan juga anggota tubuhnya, telinga, lidah, tangan, farji. Selanjutnya qala Allahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala yang gak asing buat kita, 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud kalau dapetin ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, ini satu tugas besar dari Allah. Kita yang akil balik harus pegang. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kutiba maknanya furido, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti sebelum turun ayat ini Nabi belum puasa sunnah, belum. Yang berikutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu. Puasanya udah ada, cuma kewajiban puasa Ramadan belum datang. Berikutnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa menjauhi diri dari hal-hal yang membuat Allah murka atau berbuat kebaikan yang dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Ayat berikutnya surah Al-Baqarah 187, sebenarnya panjang, cuma dikutipkan aja di sini. Ini bukan 187, 183 atau 4. Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, faman syahida minkumus syahra. Syahida maknanya hadara, siapa yang hadir di kotanya lalu dia menyaksikan minkumus syahra, untuk kalian, silahkan. Kalau memang tidak musafir, tidak sakit, dia akil balik, datang bulan Ramadan wajib puasa. Fal yasum, silahkan, boleh dia puasa. Begitu juga yang kedua dan ketiga. Wa man kana maridon, siapa-siapa yang sakit lalu dia batalin puasa, boleh, asal sakitnya sembuh dia tetap wajib kembali puasa Ramadan. Selanjutnya di sini, siapa yang sakit atau di dalam safar, syiddatun min ayyam, beberapa bilangan hari yang lain. Jadi nggak bisa qadha puasa Ramadan masih di bulan Ramadan, tumpang tindih.
Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia ngebatalin si musafir ini, maka dia tetap wajib mengqadha. Sekarang masuk kepada hadis tentang keutamaan puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wajal. Berfirman Allah azza wajal. Ini namanya hadis qudsi. Kalau wahyu ya jelas nggak boleh sembarangan disentuh dipegang. Tapi kalau konteks hadis ini tengah mendengarkan ceramahnya Abdullah bin Umar. Jadi dari Abi Hurairah berkata, Rasul bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal perbuatan anak Adam milik anak Adam tersebut. Semua perbuatan itu dapat ganjaran buat dia. Illas siyama, kecuali puasa. Allah turun tangan langsung menghisap, mencatat amal hamba tersebut. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagian buat diriku. Wa ana ajzibi, saya yang coba mengganjar balasan buat orang tersebut. Selanjutnya, kalau datang hari puasa salah seorang kamu, fala yarfus, jangan berkata kasar. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak hingga didengar oleh tetangga. Selanjutnya anak, ya, dia tidak boleh berkata yang sia-sia. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Fa'in salimahu ahadun aw qatalahu, andai kata seseorang dia batalin tuh, andai kata seseorang mencaci maki atau mengajaknya ribut, ngajak duel, berperang, fal yakul, katakan saja inni shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ini bukan konteks ria, supaya yang coba memprovokasi tahu diri. Oh, orang ini orang golongan sekian, nggak bisa kita pancing-pancing gitu, kayak mancing ikan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad dalam genggamannya. Itu namanya Nabi bersumpah atas nama Allah. La khulufu famis shaim, sungguh bau yang kurang sedap dari mulut orang yang berpuasa. Gak usah nungguin sore, pagi aja coba cium mulutnya, ya, macam-macam itu rasanya. Jadi kalau ada orang ngajak ribut, ngajak berkelahi, nggak apa-apa. Kalau kita disudutkan pengecut, nggak berani melawan, tak perlu takut. Sungguh baunya mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah.
min rihil miski, daripada aroma minyak misik, minyak kasturi, harum. Lis-shaimi farhatani, buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrahuhuma. Kapan tuh girangnya? Ketika berhasil dua kegembiraan. Yang pertama ketika datang maghrib, yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah Ta'ala. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila seseorang berbuka dia girang dengan berhasil membukanya. Alhamdulillah, menanti-nanti azan maghrib, udah siap standby di masjid. Lalu setelah batal makan dari buka puasa, udah bulan lagi, bulan Ramadan. Enggak lama lagi nih. Wa idza laqiya rabbahu, kegembiraan yang kedua kalau dia berjumpa dengan Tuhannya, fariha bisaumihi, dia akan gembira menggondol pahala puasanya. Selanjutnya hadis tadi muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim, wa rawahul arba'ah, diriwayatkan pula oleh arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Begitu juga Ahmadu wa ibnu Khuzaimah biikhtilaf, Ahmad ibnu Khuzaimah dengan persoalan mereka. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi omongin? Malam yada qaulaz zuri wal amali bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan tidak meninggalkan berbuat perbuatan keji tersebut, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak punya kepentingan dalam membiarkan makanannya dan minumannya. Ya. Itulah anjuran tentang bulan suci Ramadan. Hadis tadi riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, berhubung dengan perkara puasa Ramadan, saya kutipkan juga di kitab Siyarus Salikin, Syekh Abdus Somad Al-Falembani membahas tentang membatalkan puasa melazimkan salah satu dari 4 hal. Kalau batal puasa, pertama ada yang wajib qadha saja. Kedua, ada yang wajib qadha. Ada yang qadha saja, ada yang wajib qadha, juga membayar kafarah. Ketiga, ada yang wajib qadha saja, juga membayar fidyah. Keempat, ada yang wajib imsak. Arti imsak, tahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Sekarang yang pertama, contohnya apa? Orang batal puasa wajib qadha doang. Orang sakit
musafir, orang yang sudah orang yang merusak puasanya dengan menjima istrinya di siang hari Ramadan. Contoh dalam Al-Quran dikatakan faman kana minkum maridon aw ala safarin. Siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia batalin, maka diwajib qadha saja. Begitu juga wanita yang menyusui dan wanita yang mengandung. Kalau dia tidak puasa, faktornya karena khawatir dirinya lemas, maka dia wajib qadha saja. Begitu juga wanita yang menyusui, suaminya nanya, "Dek, kamu nggak puasa lagi?" "Saya lemas, Mas." Kalau puasa, maka dia wajib qadha saja. Tapi kalau yang bersangkutan wanita menyusui, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, kalau faktor tidak puasanya karena khawatir juga terhadap janin yang dikandungnya, khawatir terhadap anak yang masih disusui, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Sehari 1 liter makanan pokok, misalnya beras 1 mud, hampir 1 liter, bagikan kepada fakir miskin. Jadi ada yang qadha saja. Yang kedua ada qadha plus wajib imsak. Udah berapa tuh? 3. Ada yang qadha saja, ada yang wajib qadha plus bayar kafarah. Nah, yang kedua ini plus bayar kafarah, dia wajib qadha hari tersebut karena dia telah merusak puasanya. Tapi yang wajib qadha plus bayar kafarah nggak cukup di qadha saja, dia wajib bayar kafarah. Seperti siapa? Suami istri hubungan di siang hari Ramadan, kan perbuatan dilarang, dia lakukan, maka puasa yang dia rusak dia wajib qadha, tambah lagi nanti 2 bulan berturut-turut. Itu akibat daripada melanggar aturan. Ada lagi yang wajib imsak. Ini yang wajib imsak kalau faktor batal puasanya tidak ada uzur. Berbeda halnya kalau ada uzur. Imsak maksudnya tahan diri, nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib, itu imsak. Contoh, wanita haid bersih haidnya siang hari bolong, jam 11 siang, jam 12 siang. Wajib mandi nggak tuh wanita? Wajib. Wajib puasa nggak? Karena haidnya udah nggak ada. Wajib puasa nggak? Kan nggak bisa tuh. Tidak bisa dia berpuasa karena namanya niat puasa ya dari sebelum subuh sampai maghrib. Nah, dia tidak berpuasanya karena uzur syar'i, karena hamil, karena menyusui. Jadi kalau balik ke Jakarta, datang Ramadan, kalau istrinya yang hamil, yang mengandung, cuma khawatir sama khawatir terhadap dirinya, maka dia wajib qadha saja. Tapi kalau khawatir terhadap janinnya atau anak yang disusui, wajibnya qadha plus bayar fidyah.
Kalau yang kafaroh ini batal puasa, ada yang karena uzur, ada tidak karena uzur. Yang wajib imsak, wajib tahan diri itu yang ada yang batal puasanya karena tidak ada uzur. Contoh yang ada uzur, dia nggak puasa karena sakit. Siang hari sakitnya sembuh, wajib nggak dia puasa? Wajib. Kalau tuh hari puasa, masa puasa dari zuhur sampai maghrib? Nggak sah. Nah sekarang dia ini rentang waktu dari zuhur sampai maghrib, boleh makan apa tidak? Kalau batal puasanya lantaran ada uzur, boleh dia makan. Musafir kan batalin puasanya, dia wajib qadha. Wajib nggak dia imsak? Enggak, karena tidak puasanya ada uzur. Itu yang dimaksud kafarah. Yang terakhir keempat, wajib keluarkan fidyah. Siapa yang wajib keluarkan fidyah doang? Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dokter aja udah lepas tangan, bapak bawa aja deh keluarganya. Itu contoh yang wajib bayar fidyah. Sedangkan contoh lain yang wajib bayar fidyah, dia nggak puasa Ramadan. Dia nggak puasa Ramadan, nggak niat puasa Ramadan. Datang pagi hari, ya Allah saya belum niat semalam. Itu bukan berarti dia boleh makan sampai maghrib. Dia mesti tahan diri, tidak makan, tidak minum. Itulah saya kaitkan fikih tentang puasa, karena tadi menyangkut fadilah puasa Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau melanggar larangan bersetubuh di siang hari Ramadan, yang wajib bayar kafarah suaminya doang atau dua-duanya? Kalau mayoritas seperti di mazhab Syafi'i bilang yang wajib suami doang. Berbeda kalau Hanafi sama Maliki. Hanafi sama Maliki mengatakan yang wajib dua-duanya. Suaminya wajib bayar kafarah, istrinya wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang wajib suaminya saja. Kafarahnya apa sih? Yaitu berurutan. Pertama, merdekakan budak yang beriman. Ada nggak gini hari? Nggak ada. Opsi kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Udah 59 hari, dia ngasuh dulu, besokan sehari. Berarti mulai dari awal lagi. Karena tidak berturut-turut tadi. Kalau memang udah coba nggak sanggup, beri makan fakir miskin ke 60 orang miskin. Per orang 1 mud, hampir 1 liter makanan pokok. Jadi kalau mau diterapin, wanita kena juga bayar kafarah. Mungkin nggak si wanita 2 bulan puasa berturut-turut? Mungkin nggak? Ya kalau ketemu headnya seminggu, berarti kepotong ada. Nah, di kafarah ini dikenakan hanya kepada suami, istrinya nggak kena. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Jadi kalau seseorang dia tidak sakit tapi memang udah terlalu tua sekali, sehari-hari hanya berbaring di tempat tidur, makan udah disuapin, kencing di tempat pakai selang misalnya, pokoknya udah terlalu sepuh,
bukan karena sakit. Kalau memang betul sepuh, datang Ramadan sama dirinya nggak wajib puasa, tapi wajib keluarkan fidyah sehari seliter. Berarti 30 hari 30 liter. Jangan nunggu dia meninggal. Ini fidyahnya langsung keluarin. Boleh nggak keluarinnya dirapel di akhir Ramadan? Jangan. Justru di depan, di muka, di awal. Sehari nggak puasa keluarin fidyah. Tapi kalau dia udah tahu memang kondisinya begitu terus selama sebulan Ramadan, mau dikeluarkan lebih awal di tanggal 1 Ramadan buat bayar fidyah 30 liter diberikan kepada fakir miskin, silahkan. Cuma kalau bagiin beras fidyah udah jangan pakai ditempel logo caleg, jangan. Nggak ada hubungannya. Bukan, ya kan momentumnya udah menjelang Februari begitu. Kemarin ada yang telepon, Ustadz kenapa? Rabu pagi kan pengajian ibu-ibu. Iya, kenapa? Enggak, ini ada caleg mau akekahan. Ustadz diminta ceramah. Ya akekah, kalau emang akekah boleh aja. Jangan sampai nanti dimanfaatkan bagi-bagi nasi kotak pakai logo caleg. Kan gak ada hubungannya. Kalau Anda mau kampanye, kampanye sana di luar. Kalau akekah, ya akekah. Wallahu a'lam. Jadi masalah fidyah udah terjawab ya. Ada lagi nggak? Ya. Makanan pokok. Kalau dibilang makanan pokok kasih beras. Kalau antum mau nambahin lauk silahkan, sedekah itu. Yang wajibnya makanan pokok beras. Fidyah boleh nggak diuangkan? Kata Imam Nawawi di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, nggak bisa. Lafaznya jelas sekali, fidyatun to'amu miskin. Fidyahnya berupa kasih makan orang miskin. Nggak bisa pakai keluarin duit, beliin beras. Guys, ada lagi? Bud, ya silakan. Yang fidyah apa ini? Kafaroh. Kalau kafaroh sekalian ke 60 orang. Jadi per orang dibagi seliter. Apakah tiap hari? Enggak. Pokoknya memberi makan 60 fakir miskin per orang 1 liter. Apa besok kerjain lagi? Enggak begitu. Udah sekali aja. Kecuali kalau dia melanggar lagi, bangor udah 2 hari, dikelonin lagi bininya. Berat itu jadinya. Hadirin coba tanya deh. Nanti Sabtu kan masuk kerja. Tanya sama istri di rumah. Kita punya anak umurnya udah 15 tahun. Waktu kamu mengandung, ayah tahu kamu nggak puasa sebulanan. Udah kodok belum? Anak udah ABG. Kata emaknya, belum bang, belum kodok. Wajib dikodok tetap sebulan. 30 hari kan dia nggak puasa. Tapi kena bayar fidyah juga akibat penundaannya itu. Nah kalau tertundanya setahun berarti sehari 1 liter, 30 hari 30 liter. Kalau kejadiannya 15 tahun yang lalu dia belum kodok,
puasanya wajib 30 hari, qada Ramadan. Kasih fidyahnya 30 liter berkelipatan 15 tahun, berarti 30 kali 15 450 liter. Pernah nggak iseng-iseng nanya sama istri di rumah? Kasihan loh, itu anak yang satu, belum abangnya umur 20. Kata emaknya, saya juga belum kodok 20 tahun yang lalu. Itu berlaku kelipatan itu fidyahnya. Kasihan, kita jadi suami mesti bantu mengingatkan. Jangan pakai dibilang, biarin aja dia yang teledor, tanggung sendiri. Tanggung sendiri gimana, masih bini kita. Lah kalau dia bilang 10 tahun yang lalu bang, saya belum qadha, ya udah kamu wajib qadha. Fidyahnya berarti kan 30 liter. Ini menundanya 10 tahun yang lalu. 30 kali berapa? Kali 10 jadi 300. Kan ujung-ujungnya antum juga jadi suami yang beliin beras. Coba kalau anaknya 3 belum pada qadha waktu nyusuin, jangan sampai dia berpulang ke rahmatullah masih ada sangkutan. Belum pernah nanya sama istri di rumah, jangan dipakai doang tuh bini, kasihan. Kita tanya yang begitu, ntar ujung-ujungnya jadi beban antum juga. Kan ayah suami kita, ya kita bayar fidyahnya 300 liter, ayah yang beliin, kaliin aja deh. Yang murah aja 10.000 kali 300 sudah berapa ya? Berasa nggak tuh? Iya. Jadi jangan main-main sama menunda-nunda qadha Ramadan. Kenapa tuh? Apanya head? Anak kita katakan head nih, kawan kan ada puasa nih, anak head seminggu. Nah terus karena ketidaktahuan kita, ketidaktahuan kita, tahun besok berpuasa lagi. Belum qadha. Itu wajib tetap 7 hari dia puasa qadha karena haid, tambah lagi 7 liter. Jika itu belum kelipatan juga. Itu dia kelipatannya. Kan menundanya tahun yang lalu. Iya. Itu 7 liter. Kalau udah 2 tahun dia belum qadha juga, baru kena kelipatan. Misalnya 2 tahun yang lalu belum diqadha 7 hari, wajib qadha puasa 7 hari. Tambah lagi fidyahnya bukan 7 liter, 14 liter. Makanya, nah kalau 10 tahun nundanya kali 10. Insyaallah. Ya, silakan satu lagi. Sasarannya yang penting fakir miskin. Ya. Ada yang berpendapat dibagi ke 60 orangnya, boleh nggak kalau dibagi ke 1 orang sekaligus? Ada pihak yang membolehkan, barangkali karena tingkat kebutuhan si fakir itu tinggi, kasih langsung ke dia ya. Tapi ini fidyah itu beras makanan pokok, nggak pakai susu, nggak pakai makan siang gratis, nggak. Ya ini kan lagi bahas fidyah ya, jangan pakai janji ntar saya tambahin susu gitu. Nah, cukup. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah
wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada qassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.